Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana syahra rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'a'is sujud. Sadaqallahu al-'azim. Saya hormati pemandu kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz Dr. Dahlan Jamil MA, serta beserta didampingi oleh Ustaz Sariwal, para asatiz yang tanpa asatizah. Nampaknya 15 terakhir itu Lailatul Bakar. Ibu-ibu sibuk ya mempersiapkan untuk kue. Meskipun mudik tidak pasti, ya, tapi pulang kampung pasti insya Allah. Mudiknya yang dilarang, pulang kampung tidak larang. Nanti kalau dilarang pulang kampung menyenguk rumah, menyenguk rumah mana-mana. Para satis yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah ketentuan, keutamaan dan fadilah yang terdapat dalam i'tikaf. I'tikaf aqafa, artinya aqafa nafsahu fil masjid, menahan dirinya di masjid atau bertempat tinggal dia di masjid untuk melaksanakan kulul hasanat, semua kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak muhasabah. Itulah nanti yang akan menjadi keutamaan daripada i'tikaf itu sendiri. Nah, karena itu kita harus tahu dulu dari mana sumbernya. Ada sumber daripada Al-Quran, ada sumber daripada hadis Nabi. Tetapi kebanyakan hadis-hadis Nabi yang jadi sumber itu hadis dhaif dan hadis maudhu', banyak. Tapi hadis-hadis dhaif boleh kita pakai untuk apa? Untuk targhib. Nah, untuk targhib boleh kita pakai hadis-hadis dhaif. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh pakai hadis dhaif untuk targhib, hadis motivasi. Nah, sebenarnya ini biasanya kalau saya memberikan materi, saya bagikan melalui WA. Tapi karena WA saya di-hack oleh hacker, ya, dibajak ya. Sehingga berapa hari ini mahasiswa banyak yang kena. Ada yang membayar pulsa 200, ada yang pulsa 150, ada yang 500. Karena tahu dia ustadznya minta kan, Ami ya bayar. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang termasuk juga istri saya yang sudah menyumbang ke orang itu. Sebab nama-nama kita, foto-foto kita dipakai. Sementara WA saya itu sudah diblokir, dibaca. Gitu ya. Inilah. Oleh sebab itu paling tidak melalui rekaman ini atau tadi sudah saya coba mengirim share, tapi tidak berhasil juga. Ini ada bahan sih, tapi saya yakin bahwasanya para asatiz lebih banyak menyiapkan bahan-bahan ini. Sebelum Ramadan itu sudah siapkan. Ya.
Kenapa? Ini adalah kajian berulang. Tidak ada yang baru daripada kajian itu. Yang baru apa? Yang baru semangatnya. Jadi yang i'tikaf dari dulu, dari zaman Rasul, orang bahasa sampai sekarang, ayatnya itu, hadisnya itu juga. Cuman yang harus baharu itu apa? Mampu nggak kita memperbaharui semangat jemaah? Itu yang apanya? Jemaah udah tahu i'tikaf, semua tiap tahu dia i'tikaf. Cuman bagaimana menyemangati, bagaimana menyupport, nah, memberikan semangat hamasah terhadap jamaah itu supaya mereka mau beriktikaf. Sebab itu nanti di samping bahan-bahan ini, apa langkah-langkah kita untuk memberikan motivasi kepada jamaah. Baik, para satis yang Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami berjanji, kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya lit-taifin, supaya dia mensucikan rumahku ini, katanya. Nah, untuk siapa? Lit-taifin, bagi orang yang tawaf. Wal akifin, bagi orang yang itu. Wa ruk'a sujud, bagi orang yang melaksanakan ibadah salat. Ruk'a sujud itu maknanya salat. Kenapa? Ya, karena salat itu ada ruku', ada sujudnya. Nah, ayat lain ada juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 187. Apa kata Allah? Wala tubashiruhunna wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu pergauli istrimu sedangkan kamu i'tikaf. Nanti siap i'tikaf orang rumah dekat masjid kan. Siap i'tikaf, terpandang lah katanya kan. Ya, itu maksudnya bukan i'tikaf pada bulan Ramadan. Itu menandakan i'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, ya, tapi juga di luar bulan Ramadan. Cuman kita tengok fadilahnya, keutamaan bulan Ramadan apa. Jadi kita khususkan nanti lah fadilah keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan ini. Nah, meskipun i'tikaf itu tidak di bulan Ramadan saja, tapi boleh dilakukan setiap waktu. Yang penting tempatnya di masjid gitu. Ya. Jangan i'tikaf di meja dominolan berarti. Banyak orang yang nah, itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini banyak sekali diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini hadis-hadis yang saya dipilih. Dalam sahihnya kitab Al-I'tikaf, kemudian asal al-awakhir, i'tikaf pada 10 malam terakhir. Dalam rawah Muslim, oleh Muslim juga ada dalam sahihnya bab fadlul Lailatul Qadar, keutamaan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr awakhir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf 10 malam terakhir. Nah, hatta tuwafahu, berapa interval waktunya sampai dia meninggal dunia. Artinya apa? I'tikaf itu bukan sekali dua kali. Ini menandakan bahwasanya perbuatan yang kontinu dilakukan oleh Nabi SAW, baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Tapi di sini dikhususkan hadis-hadis Nabi ini tentang masalah i'tikaf di bulan Ramadan karena fadilah-fadilah yang banyak sekali. Tsumma i'takafa azwajuh. Kemudian tidak dia saja, dia bawa istri-istrinya. Nah, istri-istrinya kalau satu gimana? Ini azwaj ini. Nah, itu masalahnya. Ya. Ini mana yang berbini 2, berbini 3, cocok hadis Nabi. Sesuai. Beriktikaf bersama istri-istrinya. Azwaj itu kan jamak. Tidak pernah dikata i'tikaf. Ya. Summa takafa zaujatahu, tidak azwaj.
min ba'di. Setelah itu apa? Rasul mengajak istrinya i'tikaf. Nah, ini suatu menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu kalau kita tengok dari redaksi ayat-ayatnya bahwa i'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Menurut ulama mengatakan hukum i'tikaf itu adalah sunnah muakkadah, sunat yang dikuatkan. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan lagi, apa kata Nabi? La jiwara illa bis-shaum. Tidak ada i'tikaf kecuali puasa. Jadi kalau ada orang i'tikaf bulan Ramadan tidak puasa dia. Nah, ini kan kenapa i'tikaf puasa? Tidak. Jadi artinya apa? Bulan Ramadan itu yang lebih utama itu puasanya. Kemudian menambah nilai puasa ini ditambah dengan i'tikaf. Sebagai hadis motivasi di sini untuk masyarakat, amalia bulan Ramadan dalilnya sudah dari Quran dan hadis Nabi. Bagaimana masyarakat supaya bisa dia semangat? Ya, kalau untuk bahan khutbah nanti pilih-pilih aja lah. Satu Quran, satu hadis, kemudian sampaikan beberapa keutamaannya sudah selesai. Ini untuk pengetahuan kita. Nah, dalam hadis kudusi yang mudah biasa kita dengar, kullu hasanatin bi'asyri amsalihah. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu Allah lipatkan berapa? 10 kali lipat. Amsalihah. Hatta 700 dhafin, kelipatannya sampai 700 kali lipat. Ini semangat yang baru yang mau kita pompakan kepada jamaah gitu. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizi. Nah, apa yang mau kita beri motivasi kepada jemaah ini? Kalaulah begitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita sampai 700 kali lipat, berarti bulan Ramadan ini kan bisnis meledak. Kaitkan sedikit ya motivasi itu Al-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang beriman itu apa yang dibeli? Amwalahum wa anfusahum. Amwal apa? Zakat, infak dan sedekah, wakaf rumah, wakaf duit, wakaf tanah, wakaf apa lagi? Nah, wakaf Quran dan sebagainya. Yang anfusahumnya mana? Termasuk i'tikaf ini. Berarti i'tikaf itu apa? Allah beli 700 kali lipat. Bayangkan. Berarti i'tikaf kita 1 hari di bulan Ramadan sama dengan 700 kali di luar Ramadan. Ini adalah semangat yang baru yang harus kita tanam kepada jamaah. Tak tertarik juga dia. Sebenarnya yang membuat ketertarikan itu apa sebenarnya? Iman. Makanya syarat bisnis dengan Allah yang pertama adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih. Itu pertama, tu'minuna billah. Iman yang pertama sekali. Karena orang berimanlah yang yakin dia Allah akan bayar. Tapi kalau tidak beriman, dia akan yakin kalau barang itu ada di depannya. Misalnya siap dia i'tikaf tuh, Pak, emas batangan sedengkal nih, siap i'tikaf itu. Kira-kira i'tikaf hari keduanya lebih banyak atau lebih sedikit orang? Pasti lebih banyak. Kenapa? Itu tak perlu iman karena sudah ada nampak barang. Oleh sebab itu perlu kita motivasi jamaah yang i'tikaf ini apa? Dengan surat sajadah juga.
Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya. Iktikaf adalah satu amal. Tidak ada satupun makhluk-makhluk Allah, hamba Allah yang diberitahu tentang rahasia. Rahasia apa? Rahasia yang paling enak, yang paling indah dilihat oleh mata nanti. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu balasan ganjaran untuk siapa? Bagi orang yang beramal. Jadi diharapkan amal yang bulan Ramadan kalau mau menengok, apa keindahan yang Allah berikan, amalkanlah ini. Lakukan i'tikaf, lakukan sempurnakan puasa, lakukan i'tikaf. Ya, saking hebatnya apa? Rakaatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Begitu hebat. Kenapa? Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Berikan semangat itu. Kemarin saya di Masjid Al-Falah Darul Mutakin diminta malam awal untuk berikan motivasi. Kemudian sekarang macam mana Ustaz Yazid perkembangannya? Alhamdulillah masih ramai jemaahnya. Nah, kenapa? Ibadah itu saja. Itu aja ibadah kita bulan Ramadan, salat, puasa, zakat. Yang baru itu apa tadi? Yang baru itu semangat. Ini tugas kita memotivasi, tugas kita menyemangati. Kalau dia sudah semangat, dah aman kita. Ya, ilmu itu kalau sudah hadir dari situ, tidak tahu dia tata cara, dia pasti akan bertanya. Tapi kalau dia sudah tahu, dia tidak beriman, tidak semangat, apa gunanya? Ilmu ada tapi tidak ada pelaksanaannya. Lebih baik dia semangat hadir dulu, kemudian di samping itu baru kita berikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepadanya. Nah, ini semangat, spirit ini penting sekali. Nah, para sahabat zaman Allah Subhanahu wa taala menurut ulama ijma'ul ulama, konsensus ulama mengatakan bahwasanya hukum daripada i'tikaf itu hukumnya apa tadi? Sunatnya sunnah muakkad. Dan ada yang mengatakan hukum i'tikaf itu hukumnya wajib bagi orang yang menjadikan i'tikaf itu sebagai nazar. Dia wajib mu'allak namanya, dia ada terkaitnya. Kalau kita belajar sengaja kalau ibuku sehat atau kalau anakku sehat, aku bernazar i'tikaf 2 hari atau 3 hari bulan Ramadan, maka i'tikaf bukan lagi sunnah muakkadah, tapi adalah hukumnya wajib. Sekarang baru kita tengok apa keutamaannya. Ya, dia ada di sini. Saya tengok dalam bahasa Indonesia itu ada 2 keutamaan dengan fadilah. Kalau keutamaan dengan fadilah itu dibedakan artinya dia. Ya, padahal dalam bahasa Arab keutamaan dengan fadilah itu sama. Kalau sini dijudulkan tuh keutamaan dan fadilah. Dan karena 2 dijudul keutamaan fadilah, saya buat 2 juga kan. Ya, keutamaan dan fadilah. Ya, kalau fadilah itu tengok hadis Nabi tentang fadailul i'tikaf, sebutkan itu. Nah, sekarang kita tengok keutamaan. Apa keutamaan kita i'tikaf 10 akhir Ramadan itu? Keutamaannya kemungkinan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kemungkinannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashara awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan hatta tawafahu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wafat. Ya, cuma takafa azwajuhu, kemudian istrinya juga ikut i'tikaf. Ini dalilnya. Sebab itu apa? Kemungkinan. Tapi mungkinkah kita mengejar i'tikaf saja dapat Lailatul Qadar?
Tidak. Saya tengok dalam berbagai pendapat mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan Ramadan saja, bukan amalia Ramadan saja, tapi apa? Startnya itu harus ya, apa dari awal. Mengapa dari awal? Karena qadar itu dikatakan karam, malam kemuliaan kan. Lailatul Qadri itu malam kemuliaan. Tapi kalau kita tengok dalam segi letterlek maknanya, qadar itu apa artinya? Ketentuan, kadar, ukuran. Berarti apa? Ada target yang harus dipenuhi. Nah, apabila sampai target ini, misalnya targetnya sampai 90, baru dia dapat Lailatul Qadar. Jadi dengan amalannya sebelum Ramadan tambah dengan amalan bulan Ramadan yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, apabila sampai batasnya itu, qadar kan batas ukurannya, barulah dia akan disentuh oleh Lailatul Qadar itu. Maka kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar itu menurut sebagian ulama mengatakan, nah itu yang tertinggi itu khairun min alfisah. Berarti kalau begitu apa? Nah, ada yang mendapatkan 500.000 bulan, ke 1000 bulan kan? Ada mendapatkan umpama 100 bulan, ada yang mendapatkan bulan-bulannya aja. Mendapatkan bulan-bulannya saja. Nah, di situ dinilai apa? Bagaimana meningkatkan kadar tadi? Ya, Lailatul Qadar. Meningkatkan kadar itu pertama ilmu. Kewajiban ilmu, amal. Ini konsep dasar. Ilmu dan amal membuahkan iman. Iman membuahkan takwa. Allah sebutkan la'allakum. Berarti kalau sudah sampai ke batas takwa ini, baru dia akan dapat sentuhan Lailatul Qadar. Tapi kalau takwa atau takwa misalnya. Jadi untuk mendapatkan nilai takwa ini yang paling berat. Ya. Sebagaimana pernah saya katakan, siapa mendapatkan nilai takwa menurut Imam Ali? Yang pertama, itu ada setia, al-khauf min jalil, takut kepada Allah, dan dia membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian ridho apa aja yang Allah berikan. Ada perbukaan ridho. Itu kurang perbuatan kalau kita koikan yang mana ini, banyak sangat. Kemudian al-isti'dad li marhail, dia punya persiapan untuk hari kematian. Wa khairuz zadid taqwa. Nah, kalau sudah dapat terus Allah, dapat kita semua. Nah, ini itikafnya kita tengok. Jadi untuk menggapai malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya banyak kata orang, terserahlah. Ya, asal jangan direndam tangan dalam air sampai itu Lailatul Qadar namanya, bukan Lailatul Qadar. Puasa tidak, baca Quran tidak, mengaji pun tidak, salat tidak, mana mungkin Lailatul Qadar? Salah. Yang kedua adalah, untuk apa gunanya iktikaf di Ramadan? Karena kita kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sebab kalau kita di luar lebih banyak dosa daripada pahala. Maka iktikaf itu nanti jangan bawa handphone pula sedapat mungkin. Ini iktikaf. Iya. Ini iktikaf yang 10 hari itu, ya kata Nabi apa? Dikatkan kencang-kencang. Artinya jangan lopel celana awak. Hanya kencang dong. Semuanya ditahan gitu kan. Diikat benar. Perlu pakai kunci gelobe gitu kan. Dan hindari segala sesuatu ya yang membuat kita lalai. Jadi salah satu manfaatnya adalah kita ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak ini, kita kumpulkan pahala sebanyak-banyak dan 10 akhir Ramadan itu. Apabila kita pakai handphone, nah selalu pulang ke rumah, balik lagi, ini tidak akan sempurna.
Ini diharapkan itu beri motivasi kepada jamaah. Sebab tahun kemarin di I'tikaf itu meskipun tidak sempurna, ada yang melaksanakan masjid, ada yang tidak. Tahun ini udah mulailah masjid-masjid melaksanakan i'tikaf itu. Itu saya tengok, banyak orang-orang yang menelepon juga, kemudian WA juga. Kalau menengok Quran dalam itu apa gunanya? Di masjid kan ada Quran. Lebih afdal lah kita membuka suhuf itu lagi, ya mushaf itu, daripada menengok. Nanti kita tengok nanti apa Quran yang dalam handphone, teringat kita, ada berita baru nak terbalik juga kan? Itu masalahnya. Jadi kalau begitu motivasi, kalau betul-betul kita mau mantap ya, i'tikaf itu lah. Sama seperti orang menghafal Quran bulan Ramadan, itu disimpan handphonenya. Segala-segala yang mengganggu aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita lakukan. Yang ketiga apa? Keutamaan daripada i'tikaf itu karena dia adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesuatu itu sunnah, berarti dia pasti ada keutamaannya, ya, keutamaan kepada Rasul dan juga keutamaan kepada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat adalah ya, dengan i'tikaf ini pasti kita lebih khusyuk beribadahnya, ya, pasti kita lebih khusyuk beribadah, baik ibadah salat maupun membaca Qurannya pasti lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita sudah diniatkan i'tikaf itu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau suatu hari buat yaumain atau syahron boleh. Karena i'tikaf itu ada yang ditentukan harinya, ada yang tidak ditentukan. Atau sengaja aku i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, gitu boleh. Nah, jadi sesuatu yang kita niatkan, insya Allah mudah-mudahan itu akan membuat kita khusyuk. Makanya untuk khusyuk itu kan ada 3 kemarin besar. Yang pertama apa? Kita sadar bahwa kita sedang mengapa? Sedang salat, sedang i'tikaf, ingat itu. Yang kedua, kita sadar kita sedang berurusan dengan siapa? I'tikaf, ibadah, salat dan sebagainya, urusannya dengan Allah. Kalau urusan dengan Allah harus banyak zikrullahnya daripada zikrul alam. Ya, lebih banyak zikrullah daripada memikirkan alam semesta. Yang ketiga, kita sadar apa yang kita lakukan. Ya, kita sadar apa yang kita lakukan. Kalau baca, kita sadar apa yang kita baca. Banyak orang membaca tak sadar daripada baca. Al-Fatihah itu karena hafal saja, Pak. Ya, mulut kemana, pikiran kemana, hati kemana, kacau itu. Cuma karena hafal, sehingga dia tidak sinkron. Di 3 ini harus ini. Pertama, dia sedang menghafal. Yang kedua, sedang berurusan dengan siapa. Yang ketiga, sedang melakukan apa dia. Kalau sedang i'tikaf, buatlah syarat dan ketentuan i'tikaf. Nanti ada yang membatalkan i'tikaf dan sebagainya, jangan sampai keluar daripada itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan perbanyaklah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Berikan target. Nah, kalau orang beriman tuh harus punya target ya. Misalnya kita punya target bulan Ramadan ini berapa kali khatam. Nah, kalau saya targetkan sekali khatamnya lah dulu. Berarti zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, isya 2 lembar, maghrib 2 lembar, setelah tarawih nanti 2 lembar. Lah, 2 kali 5 10 lembar berarti 20 halaman. Satu juz itu 20 halaman, 10 lembar. Tapi kadang-kadang karena kita banyak kegiatan, nah terlewat juga dia, terlewat sewaktu mengajar tuh payah sekali. Dah mulai itu anak para ustaz apa kan? Nah, jangan nanti jamaah disuruh nanti motivasi
khatam Quran. Ustaznya, Ustaz Bapak pun adalah. Jamaahnya semangat, ustaznya, Ustaz berapa Ustaz? Pokoknya dolah. Pokoknya dolah. Jadi iya, hampir khatamnya qul Allah kalau berbelak para binas kan khatam Quran. Nah, kemudian apa? Yang kelima yang paling penting itu 10 akhir Ramadan itu adalah apa namanya? Muhasabatun nafsi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Ya. Hitung-hitung dirimu sebelum Allah menghitungnya. Muhasabatun nafsi. Makanya 10 akhir Ramadan itu ustaz-ustaz barangkali sekarang udah punya jadwal masjid-masjid ya. Nah, itikaf dan muhasabah 10 akhir Ramadan. Nah, tapi sekarang saya berapa masjid itu tiba-tiba saja karena corona meningkat, jadi zona merah. Banyak masjid mengatakan kepada para asatiz dan para mubalik yang memberikan serta rohani di masjid kami, mohon maaf, kami membatalkannya. Ada dapat anak para satu gitu kan? Kenapa? Karena juga ada masjid-masjid yang di sweeping. Ya. Ada masjid itu dijalani polisi. Begitu situasi kondisi sekarang. Nah, dan ini apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada orang yang beriktikaf. Apa katanya? Walladhi ya'kifuz dzunub wa yajri lahul hasanat ka'amalil hasanat kullaha. Ini inti iktikaf itu. Iktikaf itu ada walladhi ya'kifuz dzunub. Iktikaf itu apalah? Bagaimana dosa-dosa itu dia tahan masuknya. Kalau kita berada di luar, mata celeletan, telinga. Tapi kalau kita dalam masjid, insya Allah mudah-mudahan. Ini ikat ya'kifuz dzunub, bisa menahan dosa. Wajibul hasanat, dan kebaikan itu terus mengalir. Dengan apa? Ka'amilil hasanati kullaha. Ya, seperti orang yang melaksanakan setiap detik kehidupan yang baik-baik aja. Dengan arti apa? Kalau sudah kita kumpulkan kebaikan, tentu kurvanya naik kan? Naik sampai nanti ke batas takwa. Setelah ke batas takwa itu, disitulah dapat apanya? Lailatul Qadar. Jadi jangan kita menganggap Lailatul Qadar itu lah dari miskin jadi kaya. Nah, dari hafal Quran 1 juz jadi 30 juz. Nampak seperti itu. Paling tidak Lailatul Qadar itu sentuhannya nanti di mana? Ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dalam segi belajarnya, dalam segi pemahamannya ada penambahan. Itu menurut ulama sudah ada sentuhan. Misalnya dulu masih jamaah kita masih berjamaahnya masih malas. Sekarang dia sudah semangat. Dulu puasa masih tinggal, sekarang sudah tinggal puasa. Itu adalah salah satu sentuhan-sentuhan. Cuma berapa persenkah dapat Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, Bapak Ibu para asatiz yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita tengok itu keutamaan tadi ya. Ada 5 keutamaan. Ya. Fadilahnya mana? Nih. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani, man i'takafa lailatan kana lahu ka ajril umrah. Siapa yang iktikaf dia 1 malam saja, maka pahalanya sama dengan umrah. Ini hadis targhib namanya. Nah, jadi yang tak mampu umrah, iktikaf 1 malam, dapat umrah. Ya. Wa man i'takafa lailatain kana lahu ajran ka ajril maratain. Kalau dia iktikaf 2 malam, tentu dapat pula 2 kali umrah. Itu dasarnya. Yang 2 kali umrah itu dilipatkan berapa tadi? 10 sampai 700.
Mengapa 10 sampai 700? Kenapa ada interval kira-kira? Yang membuat interval 10 sampai 70 sampai 700 itu apa? Nah, kualitas ibadah. Kualitas ibadah itu terletak pada apa? Pada khusyuknya. Khusyuk itu terletak kepada siapa? Kepada imannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Jadi semakin mantap imannya, semakin mantap khusyuknya. Semakin mantap khusyuknya, semakin naiklah rating ini dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan ini akan bisa ditargetkan insyaallah melalui i'tikaf di masjid itu. Nah, kalau di luar akan ada ceritanya, Pak. Apalagi i'tikaf di mall. Tidak ada. Maka i'tikaf itu di masjid. Tidak akan ada. Kalau melala kita ke sana enggak. Nah, ini hadis lain dhaif, tapi hadis ini boleh dipakai untuk tarik motivasi. Mani antakafa asaran kana kahajatan wa umratan. Barang siapa dia yang iktikaf 10 akhir Ramadan, dia mendapat pahala sama seperti 2 kali umroh, 2 kali haji. Ya, 2 kali umroh, 2 kali umroh, 2 kali haji ini dikali kelipatannya. Nah, itu bulan Ramadannya itu. Ini kan tidak bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Nah, apa rukun umroh itu? Rukun umroh, rukun i'tikaf. Pertama niat. Innamal amalu binniyat. Jadi jangan lupa kita i'tikaf niat. Pertama begini, saya peringatkan juga pada para asatiz, kalau kita memberikan kuliah subuh jangan lupa ingatkan jamaah. Ya, pada subuh kali ini insyaallah sebelum pengajian, mari kepada bapak-bapak dan ibu jemaah sekalian kita pasang niat. Nah, kita pasang niat i'tikaf. Supaya apa? Supaya dia dapat pahala. Sebab kalau tidak diniatkan tentu tidak mendapat pahala. Nah, pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Jangan bolak-balik. Illa li hajatin, kecuali ada kepentingan keperluan. Ini sampai ke Sahil, sampai ke Pasar balik ada i'tikaf juga namanya. Ya. Kemudian dia tukang ojek, Pak. Dan dapat pula 4 orang tuh ngojek balik dia. Apa? I'tikaf balik tadi. Nah, sekurang-kurang i'tikaf itu apa? Sekurang tomak nina. Iya, tomak nina. Iya, tomak nina dalam salat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman depan guna. Tapi janganlah ambil sesuatu. Apa i'tikaf itu? Sudah berdiri sebentar pergi keluar. Dah selesai i'tikaf lah tadi. Ketika syaratnya harus dilakukan di masjid. Tidak boleh i'tikaf di luar masjid. Di musala musala. Wa mal farqa baina musalla wa masjid. Musalla tempat salat. Masjid sujud itu ada dalam. Awak aja yang membedakan musala dengan masjid. Di Mesir itu di bawah apartemen itu sebanyak-banyaknya masjid. Sapu nganggur lagi. Yang kedua lo nak bilang? Mungkin lah. Nah, saya masjid. Jadi masjid orang tuh kadang-kadang muatannya 10 orang. Tapi mereka katakan juga masjid. Ya. Jadi kita namanya masjid, ada musala. Masjid itu apa? Tempat orang salat Jumat. Musala tempat orang salat. Ya, itu saja yang membedakan kita. Sebenarnya masjid, musala, i'tikaf di masjid boleh, di musala boleh. Katanya kalau di musala tidak boleh tahiyatul masjid, harus diganti dengan tahiyatul musala. Itu orang yang memiliki cara berpikir, ada berpikir secara tekstual, ada secara kontekstual. Berarti yang berpikir secara tekstual itulah dia. Sholli sunatal tahiyatul musalla. Kenapa tahiyatul musalla? Karena ini bukan masjid musalla.
Jadi lapas dana dakwah itu iktikaf di hadal musalla. Nah, siapa syarat orang yang melaksanakan iktikaf itu? Pertama Islam, yang kedua berakal sehat. Anak yang belum balik boleh, tidak ada masalah. Penting sehat akalnya. Yang ketiga, lah syaratnya yang iktikaf itu orang. Iya. Orang makna orangnya sini. Dulu kan ada di UIN itu dia. Nah, asal dia rapat, ada ceramah, ditinggalkannya pecinya dia pergi, Pak. Ditinggalkannya peci sini, ya. Penceramah tuh, Pak. Orang rapat kan, nanti terakhir siapa? Baru dia duduk situ. Yang rapat tuh orang pun tidak. Karena orang pecinya kan. Jangan nanti pergi ke masjid kan, tinggalkan peci sini pergi deh. Makanya disebut yang iktikaf itu orang. Jangan pecinya, jangan sarungnya tinggalkan. Iya, sorbannya tinggal situ kan. Abang tinggal bang, itulah tinggal sorban itu untuk perwakilan. Jadi iktikaf itu tak boleh perwakilan kan. Atau kita katakan, abang waktu bang di masjid itu kau lah tinggal situ untuk ganti abang, tidak bisa. Nah, tidak bisa ditawakilkan itu. Jadi harus orang itu sendiri. Nah, terus sebab itu di sini yang membatalkan iktikaf terakhir adalah yang membatalkan iktikaf. Pertama berhubungan suami istri jelas. Nah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kamu iktikaf tidak boleh. Berarti malam hari kalau sehari dia. Yang kedua lah inzal, ikhrajul mani, mengeluarkan mani. Nah, kok berhayal-hayal sedang iktikaf kan? Misalnya. Tapi kalau dia iktikaf, kemudian dia telayang, mimpi Pak, keluar maninya, batal iktikaf enggak? Tidak batal. Sama dengan makan. Nah, siang Ramadan kita lupa, rufi'al qalam an salas, kan? Pena itu tidak ditulis suatu kesalahan, ditulis yang tiga macam. Pertama, lupa apabila ingat, gila apabila sadar. Itu salah satunya. Kemudian mabuk yang disengaja. Nah, ada orang ketika bawa apa? Bawa kamput. Ya. Mabuk disengaja itu betul. Kemudian murtad, dan jelas. Yang kelima haid, nifas, ya, istihadah bagi perempuan. Kemudian khuruj bila ilan, dia keluar tanpa alasan. Tanpa alasan, tiba-tiba pergi dia, belum balik, batal. Tapi li hajatin boleh, karena berwudu, atau misalnya karena ada barang yang mau diambil di rumah, Quran dan sebagainya, pergi dia ngambil itu boleh, tidak ada masalah. Syaratnya asal tidak jauh pula. Dia di iktikaf sini, pulang ke saya itu kan jauh kali. Ya, itu bagi warga yang dekat itu lah. Nah, kemudian apa? Keluar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang bisa ditunda, batal. Apa contohnya kewajiban-kewajiban yang bisa ditunda? Ya, kita mau bayar apa listrik, tempatnya itu di jalan Sutomo, Sudirman misalnya, itu kan bisa ditunda. Pergi juga kita, besok kan masih bisa. Kita lakukan juga, berarti kita batal iktikaf kita. Atau yang membatalkan iktikaf itu keinginan dia sendiri, ya, ingin meninggalkan masjid untuk tidak iktikaf lagi karena alasan apapun. Inilah yang membatalkan iktikaf. Tapi sekali lagi yang penting kita berikan kepada jamaah itu, ini sudah tahu jamaah, karena setiap tahun yang penting itu beri jamaah kita semangat supaya dia
Ya, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, supaya hatinya terlalu terpaut, selalu terikat di masjid. Ya. Nah, ini salah satu itu motivasi seperti tadilah. Nah, banyak membaca Al-Quran di sana dan berikan motivasi juga kepada jamaah. Seperti saya tengok itu Lailatul Qadar nuzul Quran, saya memperhatikan nuzul Quran itu begitu hebat. Para asatidz, apa hebatnya? Nuzul Quran itu ada nuzul, ada haba. Mengapa Allah pakai nuzul, pakai haba? Ini untuk motivasi jamaah kita nih. Mengapa tidak dikatakan hubutul Quran? Sementara Adam dan Hawa itu apa istilahnya? Hubut, kulnah bitu minha. Ya. Kalau burung dia turun, hubut juga. Ya. Tahbitu at-tuyur. Burung turun. Kenapa hujan dikatakan tidak hubut? Nuzul kan? Hujan itu nuzul. Quran nuzul. Saya tengok tafsirnya, subhanallah hebat. Ini untuk motivasi jamaah nih, tolong disampaikan. Yalah kan. Nah, tolong disampaikan kepada jemaah. Hubut itu apa? Kalau hubut itu dia turun tapi beraksi. Burung apabila dia turun, kan tidak diam aja dia, cari makan dia ke sana. Adam turun tapi beraksi, cari tempat tinggal, cari makan, semuanya mau ngembangkan ke. Sementara air hujan, nuzul dipakai, Quran nuzul dipakai. Mengapa nuzul dipakai? Karena dia tidak aktif. Yang aktif kita. Jadi Quran itu turun kan seperangkat aturan. Seperangkat aturan. Seperangkat aturan. Yang aktif siapa? Ya kita. Masalah zakat, ambil. Masalah puasa, ambil. Masalah sholat, ambil. Pendidikan anak, ambil. Kita yang harus aktif. Jadi jangan disuruh Quran itu yang aktif. Kita yang aktif, aktif membacanya, aktif mengamalkannya. Itu maka dikatakan nuzul. Kalau tidak hubutlah. Ya, Quran itu turun. Jangan diharapkan Quran itu menjadi kita, Bu ya. Kita yang cari Quran. Ini bedanya antara hubut dengan air gitu. Air itu turun, dia yang mencari kita. Tidak, kita yang mencari dia. Ambil. Kita yang mencari air. Maka ini perbedaan antara hubut dengan nuzul. Maka Allah katakan, nah nuzul Allah dalam istilah nuzul Quran berarti apa? Quran itu turun seperangkat aturan-aturan. Mau tidak kita mencarinya? Dan yang mencari itu adalah siapa? Orang beriman. Maka Quran itu termasuk rukun iman. Jadi banyaklah sentuhan-sentuhan kita kepada iman. Nah, sentuhan-sentuhan kita kepada iman. Karena orang beriman lah yang mampu melaksanakan amal ibadah dengan sempurna. Termasuk itikaf ini. Jadi dikasih motivasi seperti itu dulu, sehingga apa? Imannya terpancing, semangatnya terpancing untuk melaksanakan ibadah secara sempurna. Inilah kira-kira sekelimet yang bisa saya sampaikan. Nah, pada para asatidz, salah dan janggalnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.